Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa walliha anta waliyuha wa maulaha. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian surah Nabawiyah setelah kita tawakuf, cut off karena ada pandemi COVID-19 yang melanda. Alhamdulillah belakangan ini semakin menurun dan melandai. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema sirah nabawiyah kita pagi ini tentang Ghazwatu Bani Qainuqa, peristiwa Bani Qainuqa. Ya. Jadi ini merupakan boleh dibilang insiden atau suatu kejadian yang mulai menimbulkan konflik antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang ada di Madinah waktu itu. Ya, padahal sesungguhnya kaum Yahudi sudah diikat dengan piagam Madinah atau wasiqatul ahdi yang telah dirumuskan sedemikian rupa secara detail dan rinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum Yahudi pun telah menyepakati butir-butir piagam Madinah tersebut. Jadi kalau dalam konteks sekarang ini Rasul sudah punya konsep negara kesepakatan, di mana seluruh komponen bangsa atau warga waktu itu sama-sama sepakat hidup berdampingan, aman, damai. Silakan masing-masing mengurus dan mengelola agama dan keyakinannya tanpa harus mengganggu kebebasan agama lain dalam menjalankan keyakinannya pula. Dan faktanya kaum muslimin enggak pernah ada catatan mengganggu orang-orang Yahudi dalam hal keyakinan dan
beragama mereka. Itu catatan penting. Dalam perjalanan sejarah pun sebetulnya umat Islam nggak punya catatan buruk sejarah di mana mengganggu keyakinan dan keberagamaan orang lain. Iya. Nah, yang seringkali selalu terjadi adalah justru ya umat Islam yang seringkali menjadi korban ya, pengekangan, penekanan dan dicegah sedemikian rupa ya, dalam mengaktualisasi ya, dan melaksanakan nilai-nilai ajaran sesuai dengan keyakinan ajaran Islam itu sendiri. Itu yang seringkali terjadi. Nah, ini istilahnya baru memasuki tahun kedua Nabi hijrah di Madinah ya, sudah mulai ada hal-hal yang tidak menyenangkan tentunya. Sekali lagi, tapi ini pemicunya bukan dari pihak Rasulullah SAW atau kaum muslimin, tapi dari satu kabilah Yahudi yang bernama Banu Qainuqa. Ya, ini baru satu kabilah saja nih. Ada dua kabilah besar lain yang seluruhnya pun ya istilahnya mereka membuat kekacauan juga dari dalam, mana memang dasarnya sebetulnya tidak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena keingkaran mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita coba perkenalkan lebih detail siapa latar belakang Banu Qainuqa ini. Banu Qainuqa hum ihda tawaifil yahud as-salas. Banu Qainuqa adalah salah satu dari 3 kabilah Yahudi yang menetap di Madinah. 2 lainnya adalah Banu Nadir dan Banu Quraizah. Alladzina kanu nazalul Madinah an-Nabawiyah qabla al-Islam. Ya. Di mana mereka kabilah-kabilah Yahudi itu ya, memang istilahnya kaum diaspora ya. Mereka mulai menetap di Madinah sebelum datangnya Islam ya. Jadi ya, sudah mungkin puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin ratus tahunan barangkali ya. Disebutkan di sini bizamanin tawilin, dalam kurun waktu yang lama sekali hitungannya. Sejak kapan itu hitungannya orang Yahudi mulai menetap di Madinah? Kita nggak bisa bayangkan ya, kalau sekarang ini kota Madinah Munawwarah, dulunya pernah orang Yahudi tinggal di situ. Min irtihadir Rum lahum, ini terhitung sejak mereka mendapatkan tekanan dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu ideologinya Kristiani ya, maka salah satu musuhnya adalah orang Yahudi ya. Dalam Quran pun Yahudi dan Nasrani sebetulnya dulu itu musuh bebuyutan yang luar biasa ya. Sejarahnya dahulu begitu. Makanya sampai mengungsi jauh dia, seolah-olah dia tidak tenang, tidak nyaman berada di ya, negeri-negeri Romawi maupun negeri-negeri koloninya aman.
sejauh-jauhnya mereka menyingkir, dan ya, qadarullah mereka ya, singgah di Yasrib. Waktu itu namanya Yasrib, belum Madinah ya, Yasrib. Itu tengah gurun sekali sebetulnya hitungannya, dan mereka memang sudah punya kalkulasi. Imperialisme Romawi tidak akan mau jauh-jauh ya, ke tengah gurun, karena mungkin mereka mengurusi teritori mereka aja udah kewalahan ya. Jadi aman, sentosa, tinggal di Yasrib, nggak ada ancaman dari pengejaran kerajaan Romawi gitu gambarannya. Nah, yang kedua, sejak intizaran lin nubuwatil muhammadiyatil mubasysyar biha fit Taurati wal Injil. Sejak mereka memang menanti-nanti, menunggu-nunggu kenabian Muhammad yang berita gembiranya sudah disampaikan dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, luar biasa sebetulnya. Jadi keimanan orang Yahudi itu sebelum paling awal terhadap kenabian Muhammad. Hanya saja yang masih hidden waktu itu, ini kenabian Muhammad dari mana nih nanti asalnya. Nah, disitulah titik penolakan kaum Yahudi ketika mereka mengetahui bahwa kenabian Muhammad terahnya tidak lagi dari terah mereka, keluarga Bani Israel atau dinasti Bani Israel. Ya. Jadi di situ mereka tidak merasa punya sambungan, dan itulah alasan besar penolakan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Walamma hallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati muhajiran. Dan ketika Nabi stay di Madinah ya, dengan status sebagai pendatang, muhajiron, as-sana al-madiyah, ini sudah setahun yang lalu, ail ula minal hijrah, tahun yang lalu sebelumnya tepat Nabi datang ke Madinah, ahadahum muahadata silmin wa husni jiwarin. Tadi seperti sudah saya jelaskan, Nabi mengikat mereka dengan perjanjian untuk hidup berdampingan secara damai dan menjaga hubungan baik ya, sebagai sesama elemen masyarakat kota Madinah. Wa qad taqaddamat wasiqatuha, dan pembicaraan mengenai butir-butir perjanjian ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, wa qad nafaqa katsirun min ahbarihim ya, tetapi integritas kaum Yahudi sebagai elemen masyarakat Madinah waktu itu mulai terbelah. Makanya nafaqo itu ya, terbelah, ada yang terbagi. Makanya orang berinfak artinya dia membagi ke yang lain ya. Ada hubungannya juga dengan munafik sebetulnya. Munafik adalah keterbelahan diri sehingga integritasnya tidak jelas, standing positionnya nggak jelas. Itu salah satu indikator kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, mereka telah munafik, kebanyakan mereka itu dimulai dari para tokoh agamanya, tokoh-tokoh elit Yahudi di Yasrib. Itulah yang menunjukkan sikap tidak memiliki integritas pada diri mereka. Ya, walau al musyrikin fil khafa, diam-diam mereka memprovokasi terus ya kaum musyrikin yang lain.
ya. Jadi berkoalisinya dengan kaum musyrikin. Wa kanu yatarabbasuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ad-dawair. Mereka selalu mengintai, selalu menunggu-nunggu, ya, dan sangat berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya mengalami kebinasaan dan kehancuran. Luar biasa ya. Jadi hikat, dengki, hasad itu sudah merasuki jiwa dan pikiran kaum Yahudi. Bayangkan, jadi betapa stabilitas ya, pemerintahan Nabi di Madinah itu sudah goncang sejak awal sebetulnya ini. Walamma kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Badrin farihu. Nah, ini dimulai bahwa mereka benar-benar memiliki itikat yang tidak baik, bahkan niat yang sangat jahat tatkala Nabi keluar bersama kaum muslimin dalam peristiwa Badar. Kita sudah bahas ya, peristiwa Badar yang lalu itu perang Badar. Farihu, mereka kaum Yahudi ini justru sangat senang, ya, zonnan minhum, seraya mereka berharap dan mereka akan menyangka annal muslimina sayuhzamun. Disitulah ya kaum muslimin akan tamat riwayatnya, begitu ya. Karena menghadapi 1000 pasukan musyrikin. Wa tukhdadu syauqatuhum, akan musnah kekuatan mereka. Wa ya'fal najmu quwwatihim, artinya aura kekuatannya akan ya jatuh. Walamma kana nasr lil muslimin, tetapi sebaliknya dengan izin Allah justru kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Wal hazimatu lil musyrikin, ya, dan kekalahan justru diderita oleh kaum musyrikin. Maka mulailah mereka di sini melakukan sikap-sikap yang tidak simpatik kepada kaum muslimin. Jadi semakin bertambah lagi amarah mereka, karena apa yang mereka harapkan ya, tidak sesuai dengan kenyataan apa yang mereka lihat. Wa qalu qalatas su'. Nah, mereka mulai berani melontarkan narasi, kata-kata yang ya, tidak seyogyanya seperti itu, karena mereka sudah diikat perjanjian yang mengajak damai dan saling menjaga hubungan di antara keduanya. Famakana minal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suatu ketika Nabi datang ke pasar mereka, ya, fi suqi Bani Kainuka, ada pasar. Jadi orang Yahudi memang menguasai pasar juga, ya. Jadi sektor-sektor perniagaan, bisnis itu banyak dikuasai oleh kaum Yahudi waktu itu, ya. Faqala lahum fi jumlatin ma qala, mereka mengeluarkan kata-kata satir, artinya bernada nyinyir dan menyindir begitu. Kata mereka kepada Nabi waktu itu di pasar Bani Kainuqa, ya Muhammad, ihzaru ma nazala bi Quraisyin. Ya, bukan. Maaf. Wa qala lahum fi jumlatin, Nabi sendiri yang menyampaikan ya, perkataan kepada Banu Kainuqa, ya. Setelah kaum muslimin meraih kemenangan dalam perang Badar, Nabi sudah kasih ultimatum juga, gitu ya. Kata Nabi begini kepada mereka, ihzaru ma nazala bi Quraisyin, berhati-hatilah kalian kaum Yahudi
terhadap apa yang baru saja terjadi menimpa orang-orang Quraisy. Wa aslimu, dan hendaklah kalian masuk Islam semua. Fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursal. Apalagi sesungguhnya kalian sudah tahu bahwasanya aku ini nabi yang diutus. Ya, itu kata Nabi kepada mereka. Faqalu fi waqahatin, ya, dengan sombongnya, dengan arogannya, ya, dengan tinggi hatinya, ya, mereka merespon ucapan Nabi seraya mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka annaka lakita qauman la ilma lahum bil harb fa asabta minhum fursah. Ya, jadi ini mulai nih, ya, narasi yang istilahnya cenderung menghina, menganggap rendah Nabi Muhammad SAW. Kata mereka begitu tadi, wahai Muhammad, ya, Anda jangan girang dulu begitu kira-kira. Anda kan baru ketemu sama sekumpulan pasukan yang pada dasarnya mereka tidak memiliki pengalaman dalam berperang. Jadi gitu kata Yahudi. Makanya engkau menang dalam menghadapi mereka. Ya, jadi sombongnya luar biasa di kaum Yahudi, ya. Inna wallahi la in harabtana la ta'lamanna anna nahnu nas. Kata mereka lagi nih, narasi sesumbarnya. Sesungguhnya demi Allah kami ini kalau udah terjun ke medan perang, ya, maka engkau akan tahu ya Muhammad bahwa sesungguhnya kami adalah manusia. Gitu. Jadi dia bilang kami manusia, berarti yang lain bukan manusia. Ya, jadi sesumbarnya demikian. Wa nazala raddan ala maqalatihim. Turunlah wahyu Allah, ya, merespon ucapan mereka kaum Yahudi wa tahdidihim, dan memperingatkan dengan keras mereka min surati Ali Imran, dari surat Ali Imran ayat 12 dan 13, ya. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah ya Muhammad untuk orang-orang yang kufur, mereka akan dikalahkan dan mereka kelak akan digiring ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi udah Allah nyatakan orang kafir itu, ya, la hasanata fid dunya wala hasanata fil akhirah. Gitu kira-kira, ya. Mereka dua-duanya tidak merasakan kebaikan, baik di dunia maupun di dunia akan dikalahkan, dan di akhirat, ya, sudah pasti akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Khalidina fiha abada. Dalam surat Al-Bayyinah, ya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena orang kafir nggak ada misqalu dzarratin min imanin, nggak ada sebesar biji sawi pun, bahkan setengah dari biji sawi, bahkan seperempat dari biji sawi pun juga nggak ada. Jadi nggak bisa diselamatkan kecuali dengan kekal selama-lamanya. Nah, kemudian ayat yang ke-13-nya, ini jawaban buat orang-orang Yahudi, ya, yang sudah mengecilkan kekuatan kaum muslimin waktu itu. Ayat yang ke-13-nya Allah berfirman, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh adalah bagi kalian tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesarannya, ya, pada dua golongan yang pernah bertemu, maksudnya berkonfrontasi dalam perang Badar ini, ya.
Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu golongan dia berperang di jalan Allah, wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, dan segolongan lagi orang-orang kafir di mana mereka melihat jumlah kaum muslimin yang cuma 313 itu mithlaihim, ya, besarannya itu 2 kali lipat seperti jumlah mereka. Dan Al-Quran mengatakan ra'yal ain, jadi seperti langsung melihat dengan mata kepala mereka. Ya, ini ayatun min ayatillah, ini tanda-tanda besaran Allah. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, dan Allah memperkuat dengan pertolongannya orang-orang yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh menjadi ibrah bagi orang-orang yang mau melihat. Fa amara ta'ala rasulahu ay yukhbirahum bihazimatihim al-atiyah la mahalata. Jadi Allah lah yang memerintahkan dengan ayat ini kepada Rasulnya untuk menyampaikan berita gembira ini bahwa kemenangan akan mereka raih. Ya, ya. Tidak bisa tidak. Ya. Wa qad kanat, dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Wa anna maraddahum ila jahannam, dan mereka yang mati dalam keadaan kafir dalam peristiwa Badar sudah barang tentu tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Wa zakarahum bihazimatil musyrikin awliya'ahum ala kasrati wa shiddati quwwatihim, dan kemudian disebutkan juga ya mati dalam peristiwa Badar itu tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Jadi peristiwa Badar itu merupakan pukulan yang luar biasa terhadap ya, Quraisy Mekah yang selama ini merasa seolah-olah tidak ada yang mengalahkan. Ya, jadi sedikit kita ingat peristiwa yang baru saja terjadi di mana Taliban menguasai penuh Afghanistan, dan ini perjuangan rakyat Afghanistan memang luar biasa itu. Ya, kalau dihitung waktunya udah sampai puluhan tahun itu. 30 tahun mungkin berjalan. Ya, kekuatannya luar biasa. Ya, bisa mengalahkan Soviet, ya, hengkang dari negerinya. Kemudian terus masih berlanjut perjuangannya, ya, sampai memaksa kemudian kemarin itu ya, Amerika keluar dari negaranya. Memang ini tinggal perang opini yang terus menerus diolah, ya. Kalau patokannya yang digunakan resolusi PBB yang mengatakan bahwa Taliban itu sepenuhnya adalah organisasi teroris internasional, yaitu ya memang forum PBB juga sebagai penggalang opini juga gitu. Walaupun pada kenyataannya setelah dipilah ini Taliban berbeda dengan ISIS misalnya. Malah di lapangan seringkali berhadapan-hadapan dengan ISIS ini. ISIS juga kan bukan hal yang menguntungkan bagi Islam, justru banyak merugikan. Ya, selesai enggak persoalan, tambah rusak, tambah hancur. Ya, dampaknya juga jadi kemana-mana. Nah, jadi sekarang ini ya mudah-mudahan saja seperti konferensi pers para petinggi Taliban. Kalau dilihat dari sikap kenegarawanan mereka sih sebetulnya termasuk yang ya normal sebagaimana sebuah bangsa ingin merdeka. Ya, makanya mereka secara komunikasi internasional jalan terus. Tahun 2020 sempat datang ke PBNU dan audiensi dengan PBNU, ya, Kiai Said Agil, dan ini artinya apa? Artinya
Ya, keinginan untuk dialog. Kalau model ISIS nggak mungkin dia akan melakukan dialog terbuka begitu. Dan terakhir pernyataannya, mudah-mudahan ini benar, bahwa Taliban tidak ingin berdiri melawan negara manapun, berkonfrontasi dengan siapapun. Dia hanya ingin diberikan kebebasan untuk membangun negerinya. Dan syarat utamanya dia nggak mau ada intervensi siapapun di negerinya, termasuk Amerika. Itu ya. Jadi ini mudah-mudahan ya betul-betul bisa terwujud ya, sehingga Afghanistan menjadi negara yang terbuka, yang modern dan memajukan pendidikan untuk bangsanya seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokohnya ya. Bahkan persilakan kaum wanita juga untuk beraktivitas, tentu saja dengan mengindahkan syariat dan ajaran Islam. Itu aja yang mereka minta sebetulnya. Ya, jadi sesuai dengan namanya Taliban itu talib itu student itu belajar. Jadi pelajaran memang yang khususnya tertanam masih terus jalan adalah hal-hal yang terkait dengan pendidikan Al-Quran, ya, madrasah tahfiz bagi anak-anak itu masih berjalan luar biasa di sana. Jadi ini juga satu bukti, satu contoh bahwa betapa kekuatan ya, kesabaran yang luar biasa itu, sehingga bisa menjadikan dua negara adidaya pernah intervensi di negeri tersebut, dua-duanya kemudian ya, nggak berdaya juga menghadapi kegigihan Taliban. Ya, jadi kita proporsional tentunya, bukan berarti karena opini yang berkembang juga begitu. Ya, Taliban menang ini radikalisme di Indonesia kan makin meningkat ya, dan seterusnya. Biasalah kalau udah hal-hal yang berkenaan dengan Islam itu udah jadi gorengan segala macam gitu. Jadi seolah-olah ya nggak ada harapan baik dari Islam kecuali Islam yang diinginkan oleh mereka, itu aja. Ya, Islam yang sudah kemudian terkontaminasi oleh paham liberalisme, sekularisme, itulah yang mereka mau, itu aja intinya, titik. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Hadirin jamaah sekalian. Nah, wa madat ayyam qalail. Beberapa hari setelah selesai peristiwa Badar dengan kemenangan ya hebat kaum muslimin, terjadilah insiden. Dimulai dari wajahat imra'atun muslimatun ya. Seorang muslimah ya, perempuan muslimah datang bijal bin laha, dia mengenakan pakaian panjang yang menutup ya, dari mulai atas kepalanya ya. Faba'athu bisuq ya. Lalu mereka ingin menjualnya di pasar. Jadi dia membawa pakaian lalu kemudian ingin menjualnya di pasar. Wa malat ila saigin yahudiyin. Tiba-tiba dia singgah dulu di istilahnya di sini seorang penjual emas ya, Yahudi, litashtari minhu masoghan ya, ada juga hal yang ingin dia beli dari penjual emas tersebut. Fajalasat wa haulahu yahudu, duduklah perempuan muslimah itu dan di sekelilingnya banyak orang-orang Yahudi. Fa'abu alaiha ya. Lalu mereka mencoba ingin melecehkan
perempuan muslimah tersebut lisatri wajhiha, karena dia agak setengah menutup wajahnya. Ya mungkin ini ada insting perasaan wanita yang dia mempunyai sifat rasa malunya waktu itu. Wa talabuha, kemudian kaum Yahudi memaksa perempuan muslimah tersebut bikasfi wajhiha, untuk membuka seluruh wajahnya. Fa'abat dzalika hifadhan ala iffatiha, perempuan muslimah itu nggak mau menolak, karena dia menjaga kehormatannya. Wasyanatan li syarafiha, kemudian juga memelihara kemuliaannya. Min antubzala wajha yanzur ilaiha ghaira maharimiha, karena perempuan muslimah itu sudah memiliki keyakinan, dia memakai seperti itu. Famakana min ahadi ulaikal yahud alaihim la'inullah. Nah, kemudian tibalah salah seorang dari mereka, orang-orang Yahudi, illa an ghafalaha, diam-diam dia mengikatkan torfa dir'iha min asfalihi bitorfi khimariha. Jadi mungkin sambil entah nongkrong, entah bagaimana posisinya, kain yang paling bawah itu istilahnya menyentuh tanah lah. Kemudian Yahudi dari belakang diam-diam dia ikatkan ujung jilbabnya atau ujung kerudungnya nih belakang, dia ikat dengan ujung kain yang menyentuh tanah di bawah. Diam-diam diikat ujung kerudungnya dengan ujung kainnya. Falamma qamat, sudah bisa dipastikan diperlakukan begitu. Setelah wanita muslimah itu berdiri, inkasafat auratuha, maka tersingkaplah auratnya. Biasa. Orang Yahudi itu salah satu misi mereka merusak tatanan kehidupan manusia itu, itu dari hal-hal yang memang sengaja. Perempuan itu dilakukan sedemikian rupa. Jadi seperti itu. Fasahat, sudah barang tentu spontan teriaklah perempuan muslimah itu. Kemudian fasami'aha rajulun muslim, lalu kebetulan ada yang mengunjungi pasar itu juga seorang muslim. Fahabba ilaiha, seorang muslim itu dia langsung refleks, dia lompat atau dia langsung mengarah kepada perempuan muslimah tersebut. Fara'a ma biha, dan dia sangat marah ketika perempuan muslimah diperlakukan seperti itu. Fadarabal yahudi darbatan qatalahu biha. Dan ini seperti kisah Nabi Musa yang memukul salah seorang Bani Israel langsung. Ini juga sama. Dia marah, si Yahudi itu langsung dipukul. Sekali pukul langsung mati itu orang. Qatalahu biha, kali pukul, luar biasa. Wa qama yahudun fastaddu alal muslim. Nah, kerumunan kaum Yahudi yang ada di pasar itu pun dia juga langsung mengeroyok muslim tersebut. Faqataluhu, dan mereka berhasil mengeroyok dan juga membunuh muslim tersebut.
famata syahidan radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan wafatlah Muslim tersebut dalam keadaan syahid, semoga Allah meridhoinya. Karena ada yang mengatakan ini awwalu syahidin fil Islam, syahid yang pertama dalam Islam. Ada yang mengatakan wa habba rijalun minal muslimin lil hadits faqtatalu ma'al yahud. Ya, akhirnya kemudian diketahui juga oleh muslim-muslim yang lain dan nyaris terjadi ya, konfrontasi yang hebat saat itu antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Wa bihadza naqada Yahud Bani Qainuqa ahdahum. Ya, maka dengan peristiwa ini berarti kaum Yahudi Bani Qainuqa sengaja telah melanggar perjanjian mereka sendiri. Wa tarahu muahadatahum, telah menyampakkan janji-janji mereka sendiri. Fanazalu khusunahum, mereka lalu berlindung di balik-balik benteng mereka. Fatahassanu biha fagozahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadi hakikatnya bangsa pengecut sebetulnya begitu ya. Ketika itu mereka udah langsung merasa ada yang melindungi benteng ya. Kalau konteks sekarang ini Zionis selalu bentengnya negara-negara barat pada umumnya. Mereka berlindung di dalam benteng mereka tersebut. Wa hasarahum nisfa syahrin, dan Rasul beserta kaum muslimin mengepung benteng mereka itu selama kurang lebih setengah bulan. Jadi bayangkan, harga satu nyawa seorang muslim Bangsa Bani Qainuqa, Rasul nggak mau bersikap lembek dengan mereka, ya harus tegas, langsung kepung bentengnya. Ya, jangan biarkan arogansi mereka membesar. Ya, apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya karena kelemahan kontrol dunia Islam terhadap Zionis Israel yang tadinya cuma secuil, ya, dia itu daerahnya, ya, bisa menguasai sedemikian besar wilayah yang ada di Israel sekarang. Ini karena lamban penanganan, sebetulnya lamban penanganan. Kita udah hari-hari, ya, udah dari tahun ke tahun itu melihat pemandangan kaum muslimin begitu murah nyawanya di Israel. Itu aja sebetulnya, ya. Tapi Rasul dulu tidak, ya. Karena sebelum menjadi benalu yang besar bagi kaum muslimin, ini harus disikapi dengan sikap yang tegas. Baik. Kemudian Rasul mengepung selama setengah bulan. Hatta nazalu min husunihim ala hukmihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian akhirnya mereka keluar juga menyerah, ya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika mereka mendapatkan sanksi hukuman dari Rasul SAW atas pelanggaran ini, ya, ini sebuah pelanggaran yang tidak main-main, ya. Di kalangan bangsa Arab siapapun kalau melanggar perjanjian perdamaian itu sebuah pengkhianatan yang luar biasa, ya. Tetapi ada anomali. Anomali ini apa nih? Artinya keanehan sikap. Ya, di saat Rasul kaum muslimin sudah tegas ingin memberikan sanksi hukuman kepada kaum Yahudi tersebut, tiba-tiba, ya, Abdullah bin Ubay, kabirul munafikin, ya, yang sebetulnya secara frekuensi pun hampir sama nafas dan jiwanya itu dengan kaum Yahudi. Kalau tadi disebutkan kaum Yahudi itu berharap kaum muslimin akan hancur di Madinah, ini juga sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu.
Ya makanya karena frekuensinya sama, itu ada wali. Maka Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi dan meminta supaya tidak dijatuhkan hukuman kepada kaum Yahudi. Ya. Jadi hanya mengatakan innahum mawaliya. Mereka orang Yahudi adalah kolega-kolegaku. Ya, karenanya Abdullah mengharap ya untuk dilupakan saja kejadian itu. Faghadabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sangat marah terhadap sikap Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini anatomi jiwa dan pikiran yang anomali. Ya, umat Islam marah dengan sikap Yahudi, apalagi perempuan muslimah dilecehkan, apalagi kemudian timbul jatuh korban. Iya, ya. Sementara di sisi lain Abdullah bin Ubay yang secara zahir dia sebetulnya juga Islam, tapi sudah terasuki jiwa dan pikirannya ini, ya tidak lagi berada di pihak Islam. Ini anomali sebetulnya. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak memiliki giroh membela agamanya sendiri, itu juga sebuah anomali, ya, keanehan anatomi jalan pikiran dan perasaan orang tersebut. Ya. Jadi sampai melakukan sikap yang kasar terhadap Rasul. Ya. Abdullah bin Ubay tersebut dengan kata-katanya dan sebagainya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi ini sebelumnya adalah juga kolega dari kaum Ansor. Kalau kaum Ansor sahabat yang tegak lurus ya. Ya. Kaum munafikin ya tadi anomali. Tapi ada juga kaum Ansor, sama juga kolega bisnis, kolega perniagaan gitu. Wa jaa Ubadah bin Samit. Dicontohkan sikap ini yang berbeda dengan Abdullah bin Ubay, tokoh munafikin ya, yaitu Ubadah bin Samit, salah satu tokoh kaum Ansor, murtabiton bihalfin ma'a Yahudi Bani Kainuqa, yang saat itu masih ada ikatan perjanjian pribadi mungkin Ubadah bin Samit dengan kaum Yahudi, entah ada transaksi bisnis, entah ada apa segala macam. Faqala ya Rasulullah atawallallahu wa rasulahu wal mu'minin. Ya Rasulullah, aku nyatakan standing position gitu, ya tetap loyal setia bersama Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Nah ini jelas nih, jelas menyatakan itu. Ya, jadi ya, standing positionnya diperjelas. Ya. Wa abra'u min halfi haula'il kuffar wa wilayatihim. Dan aku menyatakan berlepas diri, sudah enggak ada lagi merasa hubungan perjanjian apapun dengan kaum Yahudi. Gitu. Jadi dia cut saat itu juga. Nah, ya, hubungannya dengan kaum Yahudi. Ya, apalagi memberikan loyalitas kepada mereka. Nah, inilah yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya, ini kan harapan Allah, ini kan permintaan Allah. Ya, kata Allah, sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Ini juga ya harus kita pahami ayat ini baik-baik agar kita tidak salah mensupport, mendukung, memberikan afiliasi. Apapun ini persoalan kontrak keimanan kita juga dengan Allah gitu. Ya. Jadi mendalami ayat Quran itu sampai kepada kita melihat fenomena kehidupan sekarang ini harus dijadikan sebagai barometer tolak ukur. Saya sudah benar belum sesuai dengan ayat ini? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya. Kemudian
Sampai ayat 56-nya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang memberikan loyalitas kesetiaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang beriman. Jadi Allah, Rasulnya, orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman ini orang beriman yang tetap memiliki kaitan hubungan erat dengan Allah dan Rasulnya. Bukan iman sekedar ya cara zahir saja beriman. Ya. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Kalau ini dipegang kuat-kuat oleh kaum muslimin dan dia paham betul Allah, Rasulnya, orang-orang beriman. Ya. Artinya on the track betul ini. Enggak sekedar cuma iman simbolik tapi jauh dari Allah dan Rasulnya, enggak begitu. Nah, makanya menarik, ada satu survei penelitian ya, khusus untuk bicara Indonesia yang penduduk mayoritasnya paling besar ini kaum muslimin. Ada 4 golongan. Yang pertama Islam Puritan. Islam Puritan ya, Islam yang menjalankan ya kira-kira ajaran Islamnya dengan sungguh-sungguh ya. Ya, Islam Puritan. Ya, istilahnya apa namanya atau kalaupun kemudian ada sebutan ekstrim bisa juga ya mengarah ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua Islam moderat. Ya. Jadi Islam yang tetap juga dia ekstrovert, dia terbuka kepada yang lain. Ya. Tapi tidak merugikan nilai-nilai Islam. Ya. Nah, kemudian ada lagi klaster kaum sekuler. Ya. Ya. Nah, kaum sekuler ini ada kaum sekuler yang puritan juga atau bahkan sampai mengarah ke ekstrim, ada yang sekuler moderat. Gitu. Ya. Nah, bicara tentang Islam di Indonesia ini memang ya, 3 hal ini yang paling dominan mewarnai negeri ini. Sampai ada ya, saya lupa mendengar satu informasi saja, itu ada survei umat Islam yang tiap hari sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu ternyata presentasinya hanya kurang lebih sekitar 2%. Ya, umat Islam yang 5 waktu dia masjid, itu hanya 2%. Ya, kemudian ada lagi survei yang tidak selalu 5 waktu, tapi tetap dia masih ya, ada waktu-waktu sholat ke masjid, itu juga ada sekian persen. Ya, ada yang sama sekali enggak berinteraksi dengan masjid, itu juga ada catatan presentasi dan cukup besar ternyata. Ya, jadi kalau bicara kita tentang ini masya Allah ya. Ya, jadi agak susahnya juga menanamkan kesadaran umat Islam di negeri ini tentang bagaimana dia menunjukkan afiliasinya kepada kepentingan-kepentingan Islam di masa yang akan datang. Karena kita berhadapan dengan fenomena yang sedemikian rupa. Jadi paham liberalisme, sekularisme memang begitu kuat sehingga ya bicara tentang Islam nggak sampai ya mendalam kemana-mana sudah. Ya, orang merasa dia Islam dengan apa adanya, ya sudah cukup. Ya, tanpa lagi bicara soal kepentingan-kepentingan yang lain, soal kepemimpinan, soal apa segala macam, itu tidak masuk dalam inian mereka. Baik, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah pengantar materi pagi ini. Sebelum diakhiri, menunggu waktu syuruk, silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan.